Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023, terutama yang akan berjuang di jalur prestasi ya SNBP. Pada lanjutan video ini, saya akan mengupas prodi-prodi yang ada di UNS Universitas 11 Maret, khusus yang prodi Sosum. Sebagai lanjutan dari video sebelumnya, saya mengupas prodi-prodi di kelompok Saintek. Ada beberapa data yang sudah saya tampilkan di video sebelumnya, tapi di sini tidak saya tampilkan ulang terkait dengan jumlah yang bahkan diterima di SNBP UNS tahun 2023, kemudian bagaimana menemukan angka keketatan. Kita akan langsung menuju ke tabel data keketatan prodi kelompok seshum di UNS tahun 2023 jalur prestasi SNBP. Baik, langsung saya mulai di klaster satu ya. Klaster satu kelompok sosum. Paling tidak ini adalah kelompok prodi yang paling tinggi persaingannya. Ditunjukkan dengan angka keketatan yang paling kecil. Ya, nomor satu adalah manajemen. Kuotanya hanya 36, peminatnya 1.338, sehingga keketatannya itu 2,69, 3%, 2,69% saja peluangnya. Nomor dua akuntansi, kuotanya hanya 30, peminatnya 985, sehingga keketatannya di 3,05. Nomor tiga ada Ilkom, ilmu komunikasi, kuotanya lebih sedikit ya, 27, peminatnya 824, keketatannya 3,28. Nomor empat ada ini pendidikan bahasa Indonesia dan daerah, karena kuotanya hanya 16 ya, tapi luar biasa, peminatnya cukup banyak, 476, keketatannya 3,36. Dan di nomor ada bimbingan dan konseling atau BK, kuotanya juga hanya 16, tapi peminatnya lumayan 421, sehingga angka keketatannya 3,80. Kelima, prodi ini menempati klaster satu karena memiliki angka keketatan yang paling kecil, menunjukkan persaingan yang sangat tinggi. Bagaimana tidak peluang untuk bisa lolos itu hanya 2 dan 3% saja. Tentunya ini mudah-mudahan dijadikan sebagai salah satu aspek mempertimbangkan untuk apakah benar saya memilih prodi ini atau beralih ke prodi lain. Jadi di klaster kedua ada ekonomi pembangunan, kuotanya 30, peminatnya 722, keketatannya 4,16. Kemudian ada pendidikan administrasi perkantoran, kuotanya hanya 20, peminatnya 481, keketatannya 4,16. Di nomor 8 ada PGSD, tapi ini kampus yang di Surakarta. Kuotanya lumayan 40, peminatnya 817, keketatannya di angka 4,90. Nomor 9 ada sastra Inggris, kuotanya hanya 17, peminatnya 307, keketatannya 5,54. Dan di nomor 10 ada ilmu administrasi negara AN, kuotanya 27, peminatnya 479, keketatannya 5,65. Di klaster kedua ini walaupun angkanya lebih besar keketatannya, tapi di angka 4 dan 5% ini tentunya persaingan masih sangat tinggi ya. Artinya peluang lolos masih sangat kecil karena masih di angka 4 dan 5%. Tentunya prodi-prodi ini perlu mempertimbangkan modal eh, yang harus disiapkan untuk benar-benar bisa kompetitif dan bersaing lolos di prodi ini. Di klaster ketiga ada prodi HI, Bandara Nasional, kuotanya hanya 13 saja, menitnya 230, keketatannya 5,65. Kemudian ada prodi Sosiologi, kuotanya 27, peminatnya 462, keketatannya 5,84. Kemudian ada Pendidikan Ekonomi, kuotanya 24, peminat 384, keketatan 6,25. Nomor 14 ada pendidikan sosial antropologi, kuotanya 16, peminatnya 254, keketatannya 6,30. Dan di nomor 15 ada pendidikan bahasa Inggris, kuotanya hanya 18, peminatnya 269, keketatannya 6,69. Kita perhatikan prodi-prodi sosum di UNS ini kuotanya kecil-kecil ya, 13, 27, bahkan ini 16, menunjukkan memang apa itu jumlah mahasiswa tidak terlalu banyak yang dibuka, tetapi peminatnya ratusan ya. Bahkan ini ada di atas 300 yang 462. Kita lanjut ke kelas 4, ada prodi apakah? Ya, ada prodi PPKN, kuotanya hanya 16, peminat 227, keketatan 7,05, kemudian pendidikan akuntansi, kuotanya juga 16, peminatnya 205, keketatan 780. Nomor 18 ada pendidikan geografi, kota 16 juga, peminat 194, keketatan 8,25. Nomor 19 ada pendidikan sejarah,
kuotanya 16, peminatnya 176, keketatan 9,09. Dan di nomor 20 ada ilmu sejarah, hanya 17 saja kuotanya, peminatnya 181, keketatannya 9,39. Ini mulai agak tinggi, angka keketatannya menunjukkan lebih longgar persaingannya, walaupun kuotanya sangat kecil sekali, tapi peminatnya juga di bawah angka 300 ya, ini bahkan ini hanya ada 176. Tentunya ini bisa menjadi salah satu alternatif pilihan untuk bisa meningkatkan kemungkinan lolos di jalur prestasi. Nomor 5 ada sastra Indonesia, kuotanya hanya 17, peminatnya 177, keketatan 9,60. Nomor 22 ada PG PAUD, kuota hanya 16, peminat 165, keketatan 970. Nomor 23 ada DKV, Desain Komunikasi Visual, kuotanya lumayan 30, peminatnya 302, keketatan 9,93. Nomor 24 ada Sastra Arab, kuotanya hanya 17, peminatnya 166, keketatan 10,24. Nomor 25 ada PGST tapi di kampus Kebumen ya. Kuotanya 24, peminat 230, keketatan 10,43. Nah, di kelas kelima ini semakin besar, bahkan ada yang mencapai 10% peluangnya. Tentunya ini juga memperbesar peluang untuk bisa lolos. Di kelas ke-6 ada pendidikan bahasa Jawa, kuotanya hanya 16, peminat 143, keketatan 11,19. Nomor 27 ada sastra Jawa, kuota 17, peminat 134, keketatan 12,69. Nomor 28 ada ilmu hukum, kuotanya sangat besar sekali ya, 110. Tapi peminatnya juga sangat banyak, 867, keketatannya 12,69. Nomor 29 ada desain interior, kuota hanya 16, peminat 114, keketatan 14,04. Nomor 30 ada pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi, kuotanya 25, peminat 140, keketatan 17,86. Ini di kelas ke-6, semakin besar angka keketatannya, menunjukkan semakin besar peluang untuk bisa lolos di angka 11, 12%, bahkan itu 17% ya, untuk penjaskes or. Kelas ke-7 ada prodi apakah? Ada pendidikan luar biasa, PLB, kuotanya 21, peminat 104, keketatan 20,19, seperlimanya, seperlimanya lolos. Kemudian ada kriya seni, kuotanya 12, peminat 53, keketatan 22,64, ini juga hampir seperlima. Kemudian ada pendidikan kepelatihan olahraga, kuota 29, peminat 120, keketatan 24,17. Kemudian ada pendidikan seni rupa, kuota 16, peminat 52, keketatan 3077, dan seni rupa murni. Kuotanya hanya 14 saja, peminatnya 42, keketatannya 33,33. Prodi ini di kelas 7 ini semakin tidak ketat persaingannya, menunjukkan kan ini ada 20, bahkan ini 30% peluangnya untuk bisa lolos. Sepertiganya bisa keterima karena memang peminatnya tidak banyak. Dan di kelas terakhir, kelas 8 ada teknologi pendidikan, ini baru, dua-duanya baru teman-teman. Ada teknologi pendidikan dan bahasa Mandarin. Dibuka baru tahun ini, kuotanya tapi sangat kecil ya, 16 dan 15. Ya jadi ini nanti bakalan banyak dipilih oleh anak sehingga persaingannya semakin tinggi. Tetapi ini juga menjadi salah satu apa itu alternatif pilihan bagaimana prodi baru itu juga mungkin tidak banyak yang tahu. Bisa jadi menjadi alternatif pilihan untuk bisa dipilih dan berpeluang besar untuk bisa lolos. Baik, sementara itu yang bisa saya kupas dari data-data keketatan prodi Soshum di jalur prestasi Universitas 11 Maret. Kita ketemu di video berikutnya dengan model kita akan membuat strategi bagaimana meningkatkan peluang lolos SNBP tahun 2023. Tetap semangat, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.